Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia untuk kelas 5 sekolah dasar bab 6 Sayangi Bumi. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Berilah tanda silang huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Apa makna imbuhan pean pada kata penghijauan dalam kalimat warga desa melakukan penghijauan di lahan gundul? A. Menyatakan kumpulan dari benda-benda hijau. B. Menyatakan alat untuk membuat sesuatu jadi hijau. C. Menyatakan proses atau cara menjadikan sesuatu hijau. D. Menyatakan tempat untuk menghijaukan. Jawabannya adalah C. Menyatakan proses atau cara menjadikan sesuatu hijau. Nomor 2. Kalimat berikut yang mengandung kosakata lingkungan oksigen secara tepat adalah A. Oksigen adalah jenis sampah yang sulit diuraikan tanah. B. Mobil itu memerlukan oksigen yang banyak agar bisa berjalan cepat. C. Kita harus membuang oksigen pada tempatnya. D. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Jawabannya adalah D. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Nomor 3. Kata pemanasan dalam istilah pemanasan global bermakna A. Kegiatan berolahraga sebelum bertanding. B. Tempat untuk menjemur pakaian di bawah matahari. C. Alat yang digunakan untuk memasak air. D. Proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jawabannya adalah D. Proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nomor 4. Contoh kegiatan memakai ulang sampah adalah A. Membuang botol plastik. B. Membakar sampah. C. Menggunakan botol bekas menjadi tempat pensil. D. Mengubur sampah. Jawabannya adalah C. Menggunakan botol bekas menjadi tempat pensil. Nomor 5. Jika kamu menemukan informasi di internet yang mengatakan bahwa plastik bisa hancur dalam waktu 1 hari, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menelusuri kebenarannya? A. Mengabaikan informasi tersebut dan tidak peduli. B. Mencarinya di buku teks atau situs edukasi resmi tentang lingkungan. C. Mempercayainya karena tertulis di internet. D. Menunggu sampai ada teman yang memberitahu bahwa itu benar. Jawabannya adalah B. Mencarinya di buku teks atau situs edukasi resmi tentang lingkungan. Nomor 6. Kata dasar dari pembuangan adalah A. Membang. B. Pembuang. C. Buang. D. Buangan. Jawabannya adalah C. Buang. Nomor 7. Berikut yang termasuk kosakata tentang lingkungan adalah A. Editor. B. Pengelolaan. C. Percetakan. D. Ilustrator. Jawabannya adalah D. Pengelolaan. Nomor 8. Perhatikan sebab berikut. Banyak sampah menyumbat saluran air. Akibat yang tepat adalah A. Air menjadi jernih. B. Air mengalir deras. C. Banjir di mana-mana.
D. Sungai menjadi dalam. Jawabannya adalah C. Banjir di mana-mana. Nomor 9. Berikut yang merupakan contoh tindakan reduce atau mengurangi sampah adalah A. Menggunakan kembali botol selai untuk tempat pensil. B. Membawa tas belanja sendiri dari rumah. C. Mengolah sampah sisa makanan menjadi pupuk kompos. D. Menjual koran bekas ke bank sampah. Jawabannya adalah B. Membawa tas belanja sendiri dari rumah. Nomor 10. Informasi dari infografik atau diagram membantu kita untuk A. Membaca cerita panjang. B. Melihat hubungan sebab akibat secara jelas. C. Menulis puisi. D. Mencari sinonim kata. Jawabannya adalah B. Melihat hubungan sebab akibat secara jelas. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 11. Kata pelabuhan berasal dari kata dasar. Jawabannya adalah labu. Nomor 12. Sampah yang dapat terurai disebut sampah. Jawabannya adalah organik. Nomor 13. Informasi yang disajikan dalam bentuk perpaduan antara teks dan gambar visual disebut. Jawabannya adalah infografik. Nomor 14. Kata berimbuhan pe-an dari kata dasar tanam adalah. Jawabannya penanaman. Nomor 15. Kata pengelolaan memiliki makna. Jawabannya adalah proses mengelola. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Tuliskan 3 contoh kosakata tentang lingkungan dan buatlah masing-masing satu kalimat. Nah, berikut alternatif jawabannya ya anak-anak. Ada kata ekosistem, limbah, dan konservasi. Kalimatnya sebagai berikut. Pencemaran sungai dapat merusak ekosistem air dan membunuh ikan-ikan di dalamnya. Kalimat yang kedua, pabrik itu didenda karena membuang limbah beracun ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Kalimat yang ketiga, pemerintah melakukan konservasi hutan bakau untuk mencegah abrasi di pesisir pantai. Nah, kalian bisa membuat kalimat dengan kosakata kalian sendiri anak-anak. Nomor 17, jelaskan perbedaan makna antara kata pencemaran dan penyaringan berdasarkan konteks lingkungan. Jawabannya adalah pencemaran bermakna proses atau cara menjadikan sesuatu, air, udara, tanah menjadi kotor atau rusak. Penyaringan bermakna proses atau cara membersihkan sesuatu dari kotoran menggunakan alat tertentu. Nomor 18. Buatlah satu kalimat yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat tentang sampah. Jawabannya, karena sampah menyumbat saluran air, terjadilah banjir. Nah, kalian coba untuk membuat kalimat kalian sendiri ya. Nomor 19. Apa tujuan dari kegiatan memakai ulang barang? Jawabannya adalah agar barang tidak langsung menjadi sampah dan bisa digunakan kembali.
Nomor 20. Tuliskan langkah-langkah sistematis dalam melakukan pengamatan kondisi kebersihan di kantin sekolah sebelum dipresentasikan. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Menentukan lokasi dan waktu pengamatan. B. Menyiapkan instrumen atau catatan pengamatan. C. Mencatat fakta, jumlah tempat sampah, sisa makanan, dan lain-lain. D. Mengambil dokumentasi foto. E. Menyusun data menjadi laporan yang urut. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.